Bayangkan Anda lagi merencanakan liburan nih. Anda buka peta digital di ponsel, terus geser layar secara acak, pilih satu titik yang kelihatan eksotis, dan Anda berharap petualangan magis bakal terjadi gitu aja pas Anda sampai di sana. Iya, kayak mengandalkan kebetulan ya. Bener banget. Kita semua kan suka ilusi tentang spontanitas. Tapi mari kita jujur aja. Merencanakan jadwal perjalanan tanpa kerangka pemikiran yang solid dan tanpa dukungan teknologi, itu ibarat Anda mau bikin kue pengantin tingkat 3 yang super rumit, tapi Anda menolak pakai resep dan gelas ukur. Pasti hancur sih itu. Nah kan, ya mungkin kuenya mateng, tapi bentuknya miring, rasanya nggak karuan, dan ujung-ujungnya nggak ada yang mau makan. Ternyata nih, di balik liburan yang kerasa sangat spontan dan mengalir itu, ada campur tangan algoritma spasial dan rekayasa psikologis yang presisi banget. Dan itu yang sering orang nggak sadar ya. Betul. Jadi di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar rahasia itu. Kita akan lihat bagaimana teori pemasaran destinasi atau destination marketing dari Stephen Pike yang klasik itu ternyata bisa dikawinkan dengan teknologi sistem informasi geografis atau GIS. Ini perpaduan yang sangat menarik sebenarnya. Sangat menarik. Khususnya, kita akan membedah gimana pendekatan ini diterapkan dalam mata kuliah GIS pariwisata untuk merancang arsitektur perjalanan wisata, spesifiknya di Pulau Sumba. Nah, soal paradoks tentang spontanitas yang Anda sebutkan tadi, itu titik awal yang krusial banget. Wisatawan memang mencari kebebasan. Tapi, kebebasan yang bikin mereka nyaman itu sebenarnya harus dirancang dari awal. Dirancang gimana maksudnya? Kayak diatur secara diam-diam gitu? Iya, kurang lebih gitu. Kita seringkali kan melihat destinasi cuma dari permukaan luarnya aja. Sumba, misalnya nih, di mata turis awam mungkin cuma dianggap sekedar pulau dengan padang rumput dan kuda. Padahal, dari kacamata pemasaran destinasi, Sumba itu sebuah amalgam. Amalgam? Iya, sebuah produk multidimensional yang luar biasa rumit. Paike menyebut ini sebagai langkah pertama. Destinasi itu terdiri dari atraksi alam kayak savana dan air terjun Tanggedu, terus ada kekayaan budaya kayak kampung adat Prailiu dan tradisi Marapu. Oh, jadi bukan cuma tempat fisik ya, tapi elemen-elemen yang ada di dalamnya. Tepat sekali. Ada juga urat nadi aksesibilitas lewat Bandara Umum Mehangkunda dan tentu aja amenitas, mulai dari resor mewah sampai warung ikan bakar lokal. Semua itu membentuk satu produk wisata. Oke, menumpuk semua elemen itu terdengar puitis ya kalau di atas kertas. Tapi kalau di lapangan, bukankah realitas fisik seringkali mengacaukan rencana-rencana abstrak ini? Maksud saya gimana kita bisa memetakan budaya yang sifatnya nggak kasat mata, berdampingan dengan hal fisik kayak letak warung makan atau aspal jalan raya? Disinilah letak revolusi pendekatannya. Kita harus berhenti pakai peta kertas konvensional dan mulai beralih ke GIS. GIS ini nggak cuma ngasih tahu di mana suatu tempat itu ada, tapi dia membangun pemahaman keruangan lewat lapisan-lapisan data atau kita sebutnya layers. Layers kayak di aplikasi desain grafis gitu. Bener banget. Bayangkan Anda punya 5 lembar kaca transparan. Kaca pertama digambar dengan topografi perbukitan Sumba yang bergelombang. Terus kaca kedua isinya jaringan jalan raya dan jalan tanah. Oke, kebayang. Terus kaca ketiganya? Kaca ketiga memuat titik-titik persebaran sumur air bersih dan fasilitas makan. Kaca keempat itu titik-titik ritual adat dan kaca kelima, data iklim mikro. Nah, pas Anda menumpuk kelima kaca ini, Anda nggak lagi melihat data yang terpisah-pisah. Oh, wow. Jadi semuanya terintegrasi ya? Kita lihat gambaran besarnya. Tepat. Anda melihat sebuah ekosistem. Dari situ Anda bisa langsung sadar, oh, rute ke Tanggedu ini kalau ditarik garis lurus kelihatan dekat, tapi ternyata terhalang kontur yang curam. Dan nggak ada akses air bersih dalam radius 15 km. Menarik banget. Peta digital ini kayak ngasih kita semacam penglihatan tembus pandang terhadap realitas di lapangan. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang sering saya dengar dari pelaku bisnis pariwisata nih. Pertanyaan apa tuh? Gini, kalau kita udah lihat bahwa Sumba itu punya segalanya, lapisan alamnya spektakuler, budayanya mistis, pantainya dramatis. Nah, bukankah insting logisnya adalah memasarkan pulau ini ke sebanyak mungkin orang? Kayak undang aja semua jenis turis biar perputaran ekonomi lokalnya maksimal gitu kan? Nah, secara intuisi bisnis jangka pendek, itu emang terdengar benar. Tapi di langkah kedua dari Pike, ini yang disebut segmentasi. Mencoba menyenangkan semua orang,
itu resep paling cepat untuk membunuh identitas sebuah destinasi. Masa sih? Kenapa bisa gitu? Bayangkan gini, kalau Anda mengundang backpacker yang nyari pesta murah, terus keluarga dengan anak balita yang butuh kenyamanan ekstra, dan fotografer profesional yang ngejar keheningan alam liar, ke tempat dan waktu yang sama. Apa yang terjadi? Pasti bentrok sih, keluarga keganggu sama backpacker, fotografernya stres karena berisik. Nah, itu dia. Mereka semua bakal pulang dengan rasa kecewa. Gesekan antar segmen ini merusak pengalaman. Makanya, penyusunan itinerary itu justru harus dimulai dengan membuang pasar yang nggak relevan. Jadi, membatasi pasar justru jadi strategi untuk bertahan ya? Oke, mari kita ambil contoh spesifik dari kasus Sumba ini. Misalnya kita mengunci target di wisatawan usia 25-45 tahun, pecinta fotografi, dengan waktu liburan yang simpet banget, sebutlah cuma 2 atau 3 hari saat akhir pekan. Itu target yang sangat spesifik dan bagus. Nah, gimana peta GIS merespons keputusan pembatasan audiens ini? Peta itu bakal langsung berubah wujud secara fungsional. Karena audiens kita punya waktu sempit dan fokusnya ke visual, GIS digunakan untuk menyaring dan mengawinkan data demografis ini dengan data spasial. Berarti ada tempat yang dicoret dari peta. Betul. Sistem akan otomatis menurunkan prioritas lokasi tracking panjang yang makan waktu 8 jam. Sebaliknya, GIS bakal menyoroti koridor geografis yang padat dengan titik-titik visual tinggi di sekitar Waingapu. Karena mereka fotografer, mereka nggak peduli sama fasilitas lain yang nggak dukung foto mereka ya. Bener. Fotografer itu kan nggak butuh hotel bintang 5 dengan fasilitas spa yang lengkap. Mereka butuhnya apa? Akses jalan subuh yang paling efisien menuju savana buat ngejar sunrise. Jadi, GIS menghitung jarak potong kompas dari homestay lokal ke titik orientasi matahari terbit tersebut. Itu membawa kita ke langkah ketiga, yaitu perumusan value proposition. Ketika kita udah mengeliminasi turis massal dan fokus pada si pecinta fotografi tadi, destinasi yang tersisa di peta harus punya identitas yang langsung nancap di kepala. Sesuatu yang membedakan Sumba dari ribuan pulau lain. Iya, harus ada benang merahnya. Dan saya lihat rumusan nilai utamanya di sini difokuskan pada klaim menjelajahi Sumba Afrikanya Indonesia dalam 2 hari. Itu klaim yang sangat berani dan super spesifik loh. Dan klaim itu yang berfungsi sebagai jangkar psikologis. Ribuan tempat punya air terjun, ratusan tempat punya padang rumput. Tapi kata Afrikanya Indonesia, ini menciptakan asosiasi instan di otak calon wisatawan. Kayak langsung kebayang savana eksotis gitu ya. Iya, tapi tantangannya kan gimana ngebuktiin klaim itu bukan sekedar omong kosong marketing? Nah, lewat alat spasial kita bisa menarik batas virtual yang disebut zonasi tematik. Zonasi tematik itu gimana cara kerjanya di GIS? Kita cuma masukin area-area yang secara visual ngedukung nuansa padang sabana luas dan kekeringan eksotis ala Afrika itu ke dalam itinerary utama. Landscape yang nggak selaras dengan tema, ya kita kesampingkan. Nah, dari tema ini, kita masuk ke langkah keempat, perancangan alur pengalaman atau experience sequencing. Saya tertarik banget sama gagasan bahwa perjalanan wisata itu bukan sekedar daftar tugas. Bukan cuma pindahin orang dari bandara, ke hotel, ke pantai, terus beres. Oh, jelas bukan. Liburan itu harus dirancang sebagai struktur narasi emosional. Ada kedatangan yang lambat, terus eksplorasi, puncak emosi, dan refleksi. Tapi nih, mari kita bersikap skeptis sebentar. Memangnya bisa kita memetakan emosi manusia yang kompleks pakai data satelit dan algoritma? Kita emang nggak memetakan emosinya secara langsung, tapi kita memetakan pemicu lingkungan yang membentuk emosi tersebut. Oh, masuk akal. Gimana contohnya? Psikologi kognitif ngasih tahu kita kalau manusia itu nggak mengingat pengalaman secara linier. Kita itu mengingat gimana sebuah pengalaman dimulai, titik puncaknya, dan gimana akhirnya. Kalau wisatawan baru tiba dari kota besar yang bising, kita nggak bisa langsung ngelempar mereka ke interaksi budaya yang kompleks. Bisa culture shock ya mereka? Betul. Disinilah GIS memfasilitasi sequence tadi. Hari pertama dirancang untuk transisi lembut. Peta GIS ngarahin mereka dari bandara, lewat rute pinggiran yang tenang, melintasi savana yang terbuka, menuju pantai Walakiri untuk lihat sunset. Ruang terbuka luas itu yang secara psikologis menurunkan stres mereka? Tepat. Jadi rute spasial itu sebenarnya yang ngatur mood si wisatawan.
Saya paham sekarang. Terus di hari kedua, setelah mereka tenang dan ritme tubuhnya udah nyatu sama pulau, baru kita bawa mereka ke deep experience atau pengalaman mendalam, kah? Masuk ke kampung adat Prailiu buat nyerap filosofi rumah adat, baru dilanjut tantangan fisik ke air terjun Tanggedu. Bener banget. Dan perancang itu pakai routing GIS buat mastiin nggak ada cambukan emosional atau emotional whiplash. Emotional whiplash maksudnya perubahan mood yang mendadak gitu? Iya, Anda kan nggak pengen wisatawan yang baru aja dapat momen spiritual yang syahdu di makam megalitik, tiba-tiba harus ngelewatin pasar tumpah yang macet parah dan berisik sama suara klakson sebelum mereka sampai ke air terjun yang sunyi. Wah, rusak dong momennya. Makanya, peta digital ini bantu kita nemuin rute alternatif yang mungkin secara jarak sedikit lebih jauh, tapi bisa mempertahankan keutuhan spektrum emosi tadi. Gila, sedetail itu ya. Oke, mari kita masuk ke langkah kelima dan keenam karena ini menyangkut realitas lapangan yang lebih keras. Punya cerita dan narasi emosional yang mengalir itu satu hal, tapi kita kan terbentur durasi. 2 hari itu sebentar banget. Sangat sebentar. Ini soal seni memilih dan menghitung waktu. Nah, artinya proses ini tuh mirip kayak ngedit film dokumenter. Sutradara yang brilian pasti tahu kalau adegan yang dibuang ke lantai ruang sunting itu sama pentingnya dengan adegan yang akhirnya tayang di bioskop. Kita harus tegang ngebuang banyak destinasi dari daftar. Iya, Pierre sangat menekankan quality over quantity. Selective packaging ini krusial. Tapi ngebuang destinasi kan seringkali memicu masalah politis lokal. Kepala desa A mungkin marah karena kampungnya dilewati, sementara kampung B masuk jadwal. Dinamika sosial lokal itu memang kenyataan yang nggak terhindarkan. Tapi, di sini lagi GIS ngasih perlindungan objektivitas yang sangat kuat buat perancang. Kita nggak pakai opini subjektif kayak, kami lebih suka kampung B. Jadi pakainya apa? Data mentah. Kita pakai data matematis geografi. Kalau sebuah lokasi itu indah banget, tapi butuh waktu tempuh nyata 4 jam ngelewatin medan yang bisa merusak mobil, ya kita potong dari daftar. Ini buat ngejaga nuansa perjalanan biar tetap premium. Tunggu, Anda bilang waktu tempuh nyata. Ini menarik. Sering banget kan, jarak di Google Maps kelihatan cuma 10 km. Tapi pas dijalanin ternyata butuh 1,5 jam. Gimana algoritma GIS bisa ngebedain jarak garis lurus dengan realitas topografi yang keriting ini? Nah, ini keunggulan dari fitur network analysis di dalam GIS. Dia itu nggak ngukur jarak kayak burung terbang. Algoritmanya masukin parameter resistensi atau hambatan jalan. Hambatan jalan kayak kemacetan gitu. Bukan cuma itu, dia ngitung kemiringan lereng, terus jenis permukaan jalannya, apa aspal mulus, kerikil atau tanah liat, bahkan jenis kendaraan yang dipakai juga dihitung. Oh wow, jadi 10 km di jalan tol itu beda nilainya sama 10 km di perbukitan kapur Sumba Premi. Sangat beda. Dengan kalkulasi ini, kita bisa menyusun time structuring atau pencatualan yang nggak sekedar nebak-nebak, tapi berbasis simulasi fisika jalan raya yang realistis. Jadi, pas di jadwal tertulis wisatawan berangkat jam 3 sore dan tiba di Walakiri jam 5 sore, itu bukan estimasi kasar ya, tapi hasil perhitungan hambatan. Dan saya asumsi ini penting banget untuk ngatur yang namanya waktu jeda atau buffer time. Betul. Seringkali kan, buffer time ini yang nentuin apakah sebuah liburan terasa kayak liburan sungguhan atau malah kerasa kayak kamp militer. Bener banget. Kalau jadwalnya terlalu padat, malah stres. Di lapangan tuh apa aja bisa terjadi. Ban mobil bisa bocor, hujan tiba-tiba turun, atau wisatawannya ngeliat kuda liar di pinggir jalan terus minta supir berhenti 10 menit cuma buat foto. Nah, kalau nggak ada waktu jeda, itu 10 menit bisa bikin berantakan ya. Pasti. Kalau algoritma jaringan kita nggak masukin ruang toleransi ini ke kalkulasi rute, satu keterlambatan kecil bakal bikin efek domino yang ngehancurin seluruh jadwal sampai malam hari. Ngomong-ngomong soal ban bocor dan realitas lapangan, ini nyambung ke langkah ketujuh nih. Mari kita bahas bagian yang paling nggak glamor dari pariwisata, logistik. Saya sering merasa brosur wisata tuh terlalu obsesi sama visual indah, sampai lupa kalau turis tetap butuh makan, butuh minum air, dan butuh toilet. Iya, sering banget dilupakan. Padahal logistik itu tulang punggung operasional. Seberapa krusial pemetaan logistik ini pakai GIS? Sangat krusial. Anda bisa punya kampanye marketing ratusan juta, tapi kalau mobil yang bawa turis ke Tanggedu mogok di tengah jalan gara-gara salah pilih mobil, misalnya pakai city car padahal butuhnya mobil 4WD, wah habislah. Yang viral malah komplain penderitaan mereka ya, bukan air terjunnya?
Tepat, GIS bantu memetakan support sistem ini dengan presisi, di mana letak titik terakhir sinyal seluler. Di koordinat mana kita harus beli stok air minum tambahan karena 3 jam ke depan nggak akan ada warung. Jadi nggak lagi mengandalkan ingatan si supir, di depan kayaknya ada warung deh, udah nggak gitu ya? Nggak bisa gitu lagi, semua berbasis pemetaan infrastruktur yang terukur. Oke, jadi urusan perut dan logistik udah aman nih. Masuk ke langkah ke-8. Mari kita ngomongin hidangan utamanya. Gimana cara kita menciptakan momen wow atau emotional peak experience? Soalnya momen puncak inilah yang bikin turis refleks ngeluarin ponsel, motret, dan posting ke sosmed. Pemasaran gratis paling otentik. Betul, nggak bisa dibeli sama dinas pariwisata manapun. Kalau di Sumba, puncaknya itu kan siluet pohon mangrove menari pas senja di Walakiri, sama formasi tebing ngarai di Tanggedu. Gimana kita bisa ngerekayasa keajaiban visual ini pakai teknologi? Sihir visual ternyata bisa diprediksi pakai sains, spesifiknya pakai alat di GIS yang namanya View Shade Analysis. Tunggu, view shade analysis, gimana tuh cara kerja matematisnya? Sederhananya, view shade itu kalkulasi visibilitas 3 dimensi. Kita masukin data model elevasi digital. Ini tuh dasarnya peta topografi tapi punya data ketinggian yang detail banget. Oke, terus setelah data ketinggiannya masuk, Algoritma ini lalu nempatin semacam mata virtual di titik koordinat tertentu disesuaikan sama rata-rata tinggi badan manusia. Terus, yang lebih canggih lagi, kita gabungin sama data lintasan matahari atau solar trajectory. wow, jadi ngitung posisi matahari juga? Iya, sistem akan ngitung misalnya nih, pada jam 5:25 sore dari atas batu karang yang spesifik ini, dengan memperhitungkan bukit di barat yang mungkin nutupin cahaya, apakah siluet mangrove-nya bakal kelihatan sempurna? Gila, jadi sebelum kita bawa rombongan turis ke sana, kita udah tahu persis titik mana mereka harus berdiri buat dapat foto terbaik. Benar, kita mengekstraksi emosi kekaguman turis dari hasil kalkulasi topografi dan astronomi. Ini benar-benar ngubah cara pandang saya. Kita mendesain efek estetika pakai komputasi. Tapi kalau algoritma sama angka-angka ini disajikan mentah-mentah ke calon turis kan pasti ngebosenin banget. Pasti, angka nggak bisa ngejual emosi secara langsung. Nah, ini bawa kita ke langkah ke-9. Gimana mahasiswa di mata kuliah GIS ini dilatih untuk mengemas mahakarya itinerary mereka? Kan nggak mungkin cuma bikin brosur PDF statis, harus ada storytellingnya dong. Betul sekali. Mengubah data menjadi resonansi emosional. Kalau kita cuma bilang, mari kunjungi rumah adat Sumba dan lihat atapnya yang tinggi, itu kan cuma observasi fisik. Bosenin ya kalau gitu doang. Tapi kalau narasinya diubah jadi, atap ini dibangun menjulang tinggi untuk menghubungkan dunia manusia dengan roh para leluhur Marapu. Nah, itu baru storytelling. Bangunan kayunya tiba-tiba jadi saksi sejarah yang bernapas. Terus gimana cara GIS nampilin cerita ini secara visual? Teknologi yang dipakai buat nyatuin peta spasial dan narasi ini namanya ArcGIS Story Map. Story map? Saya kayaknya pernah lihat sekilas. Bentuknya kan mirip situs web yang tinggal di-scroll ke bawah gitu kan? Apa bedanya sama blog perjalanan biasa? Kenapa ini disebut medium yang lebih powerful secara psikologis? Bedanya ada di interaktivitas yang sinkronsis. Kalau di blog biasa, teks sama foto kan terpisah dari konteks keruangannya. Nah, di ArcGIS Story Map, pas audiens baca narasi sejarahnya dan mereka scroll layar ke bawah, peta digital di panel sebelahnya itu bergerak otonom. Bergerak sendiri? Iya, petanya otomatis zoom in ke titik desa yang lagi dibahas, terus ngeluarin model 3 dimensi kontur tanahnya, disusul video udara resolusi tinggi. Ini tuh bukan cuma ngebaca informasi, tapi ini simulasi perjalanan. Wow, pantesan powerful. Secara neurobiologis kan, waktu manusia mengantisipasi pengalaman yang tergambar secara kaya, otak ngelepasin dopamin. Kadang malah lebih tinggi daripada pas mereka beneran jalan-jalan. Bener banget. Jadi, GIS lewat StoryNap ini bukan sekedar alat navigasi, tapi alat penanam ekspektasi. Kita jual rilis dopamin lewat layang ya, bahkan sebelum turisnya beli tiket pesawat. Sangat brilian. Tapi nih, saya harus jadi devil's advocate untuk langkah terakhir, langkah ke-10. Silakan. Semua simulasi digital ini, peta interaktif ini, asumsi waktu tempuh yang super presisi ini, alam kan nggak pernah baca story map kita, iklim mana peduli sama rencana marketing. Gimana kalau jadwal yang padat ini tiba-tiba kena badai tropis? Atau pesawat dari Bali delay berjam-jam? Hancur dong ritme kedatangannya. Skeptisisme Anda itu sangat valid. Dan justru itulah
kenapa langkah puncak dari seluruh arsitektur ini adalah deliverability check atau evaluasi keterlaksanaan. Gimana tuh cara evaluasinya? Rencana di atas kertas yang nggak mempertimbangkan kekacauan alam itu kan cuma fiksi ilmiah, bukan rencana bisnis. Setiap janji emosional yang kita tawarkan, itu hutang operasional yang harus dilunasi secara fisik pas turisnya datang. Betul. Terus gimana cara melunasi utang itu kalau situasinya lagi buruk? Gimana kita melakukan stres tes atau uji ketahanan buat rencana ini? Kita pakai GIS untuk simulasi skenario variabel dinamis. Jadi perancang nggak cuma bikin plan A, kita manipulasi parameter di dalam softwarenya. Oh, dibikin skenario bencana gitu? Betul. Skenario 1 misalnya, hujan lebat turun, jalan tanah liat ke Tanggedu berubah jadi lumpur yang bahaya, dan kecepatan mobil kepotong 50%. GIS bakal langsung memproyeksikan kegagalan waktu dan nunjukin kalau turis bakal terjebak di hutan pas malam tiba. Wah, bahaya tuh. Terus solusinya? Sebagai respons, sistem otomatis mengkalkulasi ulang dan nawarin plan B. Dicari rute alternatif ke destinasi lapis kedua, yang jalannya aspal aman, tapi secara visual masih sejalan sama tema awal yang Afrika tadi. Keren. Kalau masalahnya delay pesawat. Itu skenario 2. Kalau pesawat delay 3 jam, GIS bakal memangkas destinasi pinggiran yang jaraknya jauh, terus mengoptimalkan koridor yang paling dekat sama bandara dan hotel. Jadi, jadwal makan malam dan istirahatnya nggak berantakan. Jadi intinya kita mengelola krisis di atas layar komputer berminggu-minggu sebelum turis benar-benar ngerasain rintik hujan pertama di Sumba ya? Tepat. Merancang jalan keluar untuk setiap potensi bencana. Oke, kalau kita tarik benang merah dari seluruh obrolan kita hari ini, mulai dari membedah lapisan destinasi Sumba yang kompleks, mengeliminasi pasar yang salah, terus merajut narasi emosional, ngitung gesekan aspal jalan, prediksi sudut jatuhnya matahari, sampai ngemas ekspektasi ke dalam dosis dopamin digital, menyusun itinerary wisata tuh ternyata sama sekali bukan pekerjaan administratif biasa ya? Jelas bukan. Ini tuh penggabungan yang elegan banget antara sains geografi yang super presisi dan seni buat memahami jiwa manusia. Melalui pendekatan yang diajarkan di mata kuliah GIS pariwisata ini, kita jadi sadar kalau teori pemasaran yang brilian cuma bakal jadi angan-angan tanpa fondasi spasial yang kokoh. Benar sekali. Dan alat kayak story map tadi itu menegaskan pergeseran paradigma kita. Kita nggak lagi sekedar jualan tiket buat ngunjungin tempat geografis, tapi kita proaktif mendesain dimensi ruang, waktu, dan emosi. Mengemasnya jadi sebuah pengalaman yang siap bersaing di panggung global. Sebuah wawasan yang menuntut kita untuk mikir ulang segala hal. Nah, ini bawa kita pada satu pemikiran provokatif nih untuk Anda renungkan malam ini. Kalau sebuah jadwal perjalanan yang selama ini kita anggap cuma daftar rekomendasi casual, ternyata pada esensinya adalah sebuah arsitektur canggih yang dengan sengaja memandu emosi, mengatur ritme detak jantung Anda, dan nentuin kemana arah pandangan mata Anda. Iya, semuanya tersetting dengan rapi. Maka pertanyaannya, seberapa besar sih dari liburan spontan tak terlupakan yang pernah Anda alami sebenarnya adalah hasil dari manipulasi matematis seseorang di belakang layar? Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Pas banget ketika matahari nyentuh ufuk dan semuanya kerasa kayak kebetulan magis yang dihadiahkan semesta untuk Anda. Coba tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar kebetulan atau momen ini udah dikalkulasi dengan presisi absolut oleh algoritma spasial dari jarak ribuan kilometer. Kami harap sesi eksplorasi mendalam kita kali ini bisa mengubah cara pandang Anda melihat dunia. Teruslah mengamati, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di kedalaman pemikiran berikutnya.